kita akan membahas transformasi yang terjadi di Tanah Suci Mekah dari tahun 600 Masehi hingga sekarang. Oke, kita langsung ke videonya. Seorang mantan anggota militer Kuwait bernama Abdul Aziz Al-Taiki berhasil membuat peta 3D yang memperlihatkan Mekah pada tahun 600 Masehi era Rasulullah masih hidup. Di masa itu Mekah adalah sebuah wilayah yang terisolasi di tengah gurun pasir pegunungan tandus kawasan Hijaz, di mana Mekah di kala itu terdapat 7 kawasan Bani, yakni Bani Taim, kabilah di mana Abu Bakar berasal, Bani Makhzum, kabilah asal Khalid bin Walid berasal, Bani Adi, kabilah di mana Umar bin Khattab berasal. Ada juga wilayah kedua, Bani Adi, Bani Syam, kabilah Utsman bin Affan berasal, Bani Hashim, kabilah di mana Rasulullah berasal, Bani Amir, dan area Ka'bah yang berada di tengah yang menjadi pusat kota. Ka'bah kali itu masih ditutupi kain berkualitas tinggi bernama kiswah yang bercorak dan berwarna beragam. Di depan Ka'bah terdapat sumur air Zam-Zam, ada wadah minum, dan tempat mencuci di arah samping Ka'bah. Di situ juga terdapat Darun Nadwah yang menjadi tempat para petinggi berkumpul dan bermusyawarah di masa pra-Islam. Lalu melewati jalur memutar dekat bukit, terdapat rumah Abu Jahal, penentang papan atas dakwah Islam. Di bagian utara dekat bukit kecil, terdapat rumah Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah. Goa paling dekat dari Mekah adalah Gua Hiro, tempat Rasulullah menyendiri, yang biasa berangkat dari arah rumah Siti Khadijah. Bisa dilihat di peta ini, kota Mekah di masa itu masihlah sebuah wilayah kecil yang terpencil. Dan di video 3D tadi, Mekah hanya diisi kawasan perumahan, di mana penghuninya adalah kerabat dan musuh yang menjadi kawan dari Rasulullah. Semua bangunan tingginya sama rata, tidak satupun yang lebih tinggi dari Ka'bah, kecuali bukit dan pegunungan yang mengelilingi pemukiman. Di masa Nabi Muhammad SAW, Ka'bah diperbaiki, dan begini penampakannya. Bagian sumur air Zam-Zam telah ditutupi dengan pembatas, yang dimaksudkan untuk menjaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada tahun 700 Masehi, ada pagar yang mengelilingi Ka'bah, yang kemudian semakin pudar pada tahun 1200 Masehi. Tahun 1400 Masehi, penutup Ka'bah diperbaiki. Menunaikan haji atau berziarah ke Mekah awalnya adalah perjalanan mengenai hidup dan mati. Gimana enggak ya guys? Panjangnya jalur dengan mode transportasi yang sederhana kadang membuat peziarah kesulitan. Hingga akhirnya, terusan Suez dibuka. Kapal uap dan kereta api eksis pada tahun kedua abad ke-19. Perkembangan teknologi transportasi dan banyaknya dibuka jalur perjalanan. Pendatang ke kota Mekah makin menjamur, membuat Mekah kian berbenah. Tahun 1910, pemukiman di sekitar Ka'bah makin padat saja. Kedatangan jamaah haji dari luar semenanjung Arab terhitung makin banyak. Pada tahun 1930, Ka'bah makin ramai oleh orang-orang, yang setiap tahunnya semakin bertambah. Itu semua membuat pemerintah Arab Saudi memutar otak untuk memudahkan para pengunjung dan jamaah. Dana untuk itu didapatkan dari penerapan pajak kepada para peziarah, yang sebenarnya telah dipungut sejak tahun 900-an Masehi. Di masa kejayaan Ottoman, Kesultanan raksasa itu turut membangun beberapa pembangunan tempat inap para peziarah yang semakin mempersempit lahan gurun pasirnya, menjadi rumah-rumah yang semakin berdempet. Perjalanan peziarah Mekah ini pun meninggalkan jejak perdagangan yang sangat unik. Tawaran jajanan fasilitas inap, jasa angkutan, dan kebutuhan lainnya terus berinovasi, dari tenan-tenan sederhana menjadi toko-toko serbaguna. Perputaran uang dari jejak peziarah ini membawa keuntungan tersendiri bagi Mekah dan Arab Saudi. Itu semua membuat pemerintah semakin fokus pada pembangunan kota Mekah. Sebagai informasi, mobil pertama yang masuk ke Jazirah Arab itu adalah yang melintasi Mekah dan dibawa oleh Syarif Aun Al-Rafiq, penguasa Mekah dari tahun 1882 hingga 1905. Ini tuh menandakan guys, bahwa Mekah adalah wilayah pertama yang berkembang di Jazirah Arab. Sebenarnya pemugaran besar-besaran dilakukan juga setelah serangan banjir yang terjadi pada tahun 1941. Diapit bukit dan tanahnya tidak dapat menyerap air, Mekah memang selalu dilanda banjir besar. Sejak tahun 1950-an, berkat pengaruh Wahabisme, banyak bangunan bersejarah yang dihancurkan. Bukan hanya bangunan yang akan memancing kesyirikan, tapi juga bangunan yang erat kaitannya dengan Nabi Muhammad. Pada 21 April 1925,
Pemakaman Jannatul Baqi, tempat keluarga Nabi Muhammad dimakamkan, dipindahkan oleh Raja Abdul Aziz bin Saud. Di situ terbaring Sofiah atau bibi Rasulullah, Ibrahim putra baginda Nabi, putra Umar bin Khattab, Fatimah binti Asad, dan ibu Ali bin Abi Thalib. Dari laporan The Guardian, rumah Siti Khadijah sendiri telah jadi toilet umum, dan rumah tempat tinggal Nabi telah menjadi perpustakaan. Yang paling memilukan bagi umat muslim adalah rencana penghancuran makam Rasulullah untuk perluasan Masjid Nabawi. Juga ada Hotel Hilton berdiri di lokasi rumah Khalifah pertama Islam Abu Bakar. Mengutip Time, lebih dari 98% situs sejarah dan keagamaan kerajaan telah dihancurkan sejak tahun 1985. Dan sekitar 95% bangunan berusia lebih dari 1000 tahun di Mekah dan Madinah telah hilang untuk perluasan Masjidil Haram. Hingga akhirnya di masa sekarang atau di masa modern, saat ini kota Mekah yang awalnya adalah wilayah yang terisolasi di gurun pasir, berubah menjadi kota yang dipenuhi bangunan-bangunan menjulang tinggi. Salah satunya adalah jam terbesar di dunia, jam bernama Mekah Royal Clock Tower. Ini dibangun di tahun 2012, terletak pada ketinggian 600 meter, di atas bangunan 120 lantai, dan berdiameter 43 meter, yang jelas lebih tinggi dari Ka'bah. Transformasinya cukup signifikan, dan itu belum seberapa dibandingkan dengan rencana pembangunan di masa mendatang. Seperti yang diketahui, Pangeran Muhammad bin Salman punya rancangan kota futuristik bernama Neo yang direncanakan akan dihuni tahun 2024 dengan memindahkan pasir dan gunung demi pembangunannya. Dan untuk kota Mekah sendiri, di tahun 2023 akan dimulai proyek pembangunan Jalan Mekah, infrastruktur yang menopang kebutuhan kota 100 tahun ke depan. Ini sangat bersanding dengan visi Saudi 2030 yang jadi fokus MBS. Proyek Jalan Mekah ini menghubungkan Jeddah Makkah Expressway langsung dengan Masjidil Haram. Dibangun di atas lahan seluas 1.250 juta meter persegi dan panjang 3,65 km dan lebar 320 meter yang menggusur 6 wilayah pemukiman. Proyek ini terdiri dari 112 menara hotel berkapasitas 40.000 kamar, 82 menara perumahan, dan stasiun kereta api terbesar di Timur Tengah pada kedalaman 40 meter. Jalan utama sepanjang 3,5 meter membentang dari Siring hingga Jabal Oman yang akan dibuka di tahun 2023, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Semua demi target 30 juta jamaah umroh per tahun 2030. Baiklah, sampai di situ saja pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada informasi atau perkataan yang salah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.